Sung Tak tidak peduli dengan larangan Cha. Sung Tak malah katakan pada Sejin kalau saat ini Cha ada di sampingnya dan sedang marah-marah. Sejin mulai menangis. Cha memaksa Sung Tak keluar kamar. Cha kembali marah karena Sung Tak tidak membicarakan dengannya dulu kalau akan memberitahu Sejin. Menurut Sung Tak, ia melakukan itu karena melihat sikap Sejin yang seperti menjaga jarak dengannya. Sung Tak kasihan melihat Sejin yang seperti orang bingung saat menghadapi dirinya yang sedang dirasuki Cha. Sung Tak juga kasihan karena tahu ada banyak hal yang ingin Cha katakan dan lakukan bersama Sejin setelah hubungan mereka menjadi lebih baik sekarang. Cha katakan ia akan melakukannya sendiri saat bangun. Tapi tiba-tiba Sung Tak seperti menyadarkannya kalau keinginannya itu bisa saja tidak akan terjadi karena belum tahu kapan Cha akan kembali bangun. Kalaupun sudah bangun, Cha pasti akan lupa bagaimana perlakuan Sejin padanya selama ini. Cha bisa jadi akan tetap membenci Sejin. Sung Tak meminta Cha memikirkan bagaimana perasaan Sejin kalau misalkan nanti Cha tiba-tiba menghilang tanpa bisa berpamitan pada Sejin. Sejin datang. Sejin bertanya apa maksud perkataan Sung Tak tadi. Dengan arahan Cha, Sung Tak meminta Sejin melupakan perkataannya dan menganggap tidak mendengar apa-apa. Sejin marah karena merasa Sung Tak tega mempermainkan perasaannya. Sejin meminta Sung Tak tidak ikut campur lagi dalam merawat Cha. Bahkan Sung Tak dilarang datang untuk menemuinya juga. Kalau Sung Tak tidak mendengarkannya, Sejin akan menghancurkan Sung Tak meski itu harus mempertaruhkan lisensi dokternya. Hon Gil melihat Bomi yang sudah sadar. Di sana, Hon Gil melihat seorang pria yang nampaknya punya hubungan khusus dengan Bomi. Hon Gil berharap Bomi akan menjalani hidup yang lebih bahagia. An kembali memikirkan permintaan Sung Won untuk melenyapkan Cha. Sebelumnya, Sung Won telah mengancam akan membuat An dipenjara untuk kasus Pak Jang kalau An menolak permintaan Sung Won itu. An merasa dilema sekarang. Cha menemukan Sejin pingsan. Cha yang ada di tubuh Sung Tak membawa Sejin untuk diperiksa. Rupanya Sejin pingsan karena kelelahan. An datang ke rumah sakit. An teringat Sung Won memintanya untuk membuat pilihan. Apa An mau dipenjara atau kembali bekerja di rumah sakit? Kalau An mau kembali ke rumah sakit, An harus bersedia menyingkirkan Cha segera. Sejin terbangun dari tidurnya. Saat ini ia berada di apartemen Cha. Sejin menuju ruang tengah dan sekilas seperti melihat Cha sedang mempersiapkan makanan untuknya. Sejin pun kemudian sadar yang dilihatnya itu adalah Sung Tak dan bukannya Cha. Sejin berniat pergi karena masih marah pada Sung Tak. Sung Tak menahan Sejin dengan katakan ia merasakan saat ini Cha sedih saat tahu Sejin kelelahan menjaga Cha. Cha mengharapkan Sejin istirahat meski hanya sehari supaya Cha tidak merasa bersalah telah membuat Sejin kelelahan. Kalau Sejin mau istirahat, Cha pasti akan lebih bersemangat untuk segera bangun dari komanya. Sejin pun mengikuti saran Sung Tak. Mereka makan bersama. Selesai makan, Sejin dan Cha ke toko pakaian. Saat ada di ruang ganti, Cha lewat Sung Tak menyampaikan perasaannya pada Sejin. Cha katakan ia tidak pernah membenci Sejin. Ia malah hanya terus memikirkan masa-masa indah di antara mereka saat Sejin tidak ada di sampingnya lagi. Yang membuat Cha marah karena Sejin terlalu lama kembali padanya, padahal ia sudah menunggu begitu lama. Bertahun-tahun ia seperti akan menjadi gila karena menunggu Sejin. Dan kemarahannya tiba-tiba ikut muncul saat Sejin kembali muncul di hadapannya. Saat ini, Cha sedang berjuang untuk segera bangun supaya ia juga tidak membuat Sejin terlalu lama menunggu dan tidak terlambat menemui Sejin lagi. Ibu Oh datang menemui Oh di rumah sakit. Ibunya marah saat tahu ternyata Oh menjadi dokter di bagian yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ban melihat potret para dokter di rumah sakit itu pada zaman dulu. Ban tersenyum melihat seorang dokter seniornya, dan dokter itu ternyata adalah Tess. Ibu O mengomel sendiri karena O berbohong padanya. Ia kecewa karena anaknya bekerja di bagian IGD, padahal ia paling menentang O bekerja di bagian itu. Ia tidak ingin O mengikuti jejak kakeknya. Sejin kembali ke kamar Cha. Sejin mulai memikirkan lagi perkataan Sung Tak soal Cha selama ini merasuk di tubuh Sung Tak. Sejin merasa kalaupun itu hal yang mustahil, ia ingin mempercayainya karena ia bahagia bisa menghabiskan waktu lagi dengan Cha seperti dulu.
Sung Tak menemui ibunya yang sedang menemani pekerja memperbaiki pipa air yang tersumbat. Sung Tak mengambil semprotan air dan mengetuk-ngetukkannya. Tiba-tiba air keluar mengenai kakeknya. Peristiwa itu membuat Sung Tak menemukan pencerahan soal kondisi Cha. Sung Tak terburu-buru ke rumah sakit. Mereka kemudian melakukan tes pada Cha lagi. Dan benar saja, selama ini ada bagian dari organ Cha yang bermasalah tapi mereka melewatkannya. Sejin memeluk Sung Tak karena berhasil menemukan hambatan yang membuat Cha belum juga sadar. Sung Tak memimpin meeting untuk membahas kondisi Cha dan menjadwalkan operasi besok pagi untuk Cha. Sung Tak meminta Ban ikut melakukan operasi pada Cha. Sung Tak juga meminta Cha bersedia masuk ke tubuhnya lagi dan melakukan operasi pada dirinya sendiri. Cha menolak karena takut peristiwa saat mengoperasi Sung Jo akan terulang lagi. Ia khawatir tidak bisa maksimal saat melakukan operasi. Cha dan Sung Tak mulai mempersiapkan diri melakukan operasi pada Cha. Mereka membahas tentang bagian tersulit pada operasi nanti. Cha katakan kalau mereka gagal di proses menjahit, nyawa Cha akan melayang. Sung Won mulai memikirkan operasi Cha. Dilaporkan Ban dan Sung Tak yang akan melakukan operasi itu. Sung Won tahu kalau Cha berencana akan mengoperasi dirinya sendiri. Seorang pasien dilaporkan drop dan harus segera dioperasi, tapi tidak ada dokter bedah yang siap pada saat itu. Sung Tak memohon pada Cha untuk melakukan operasi. Cha menolak karena ia takut akan melakukan kesalahan nantinya. Cha katakan ia nekat melakukan operasi pada dirinya karena kalau gagal itu hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Tapi bagaimana kalau ia gagal pada operasi pasien lain? Itu pasti akan menjadi beban tersendiri nantinya. Cha menunggu di luar ruang operasi. Dokter melaporkan tekanan darah pasiennya turun. Saat kondisi pasien sudah benar-benar hampir tidak tertolong, Cha terpaksa merasuk ke tubuh Sung Tak lagi dan melakukan operasi. Saat sedang melakukan operasi, kekhawatiran Cha terjadi. Tubuhnya kembali mengalami goncangan, bahkan parahnya lagi, kali ini Cha sudah tidak bisa masuk ke tubuh Sung Tak. Tes muncul, tapi sayangnya nyawa pasien tidak bisa tertolong. Sung Tak pun berlari meninggalkan ruang operasi. Sung Won mengorek informasi tentang penyebab kematian pasien yang dioperasi oleh Sung Tak. Sepertinya Sung Won ingin menggunakan kesempatan itu untuk menyalahkan Sung Tak. Profesor Ban katakan Sung Tak telah melakukan yang terbaik karena saat itu kondisi pasien memang sudah drop. Sama sekali tidak ada tindakan malpraktek saat Sung Tak mengoperasi. Jaiwan melaporkan pada Sejin kalau jadwal operasi Cha dibatalkan karena divisi mereka sedang dalam masalah. Sejin berniat untuk menghubungi Sung Tak. Jaiwan menahan Sejin. Jaiwan memberitahu Sejin kalau masalah di divisi mereka berkaitan dengan Sung Tak. Cha berbicara dengan Tes. Cha menyesal telah melakukan operasi itu bersama Sung Tak. Tes katakan takdir pasiennya memang harus mati, jadi apapun yang mereka lakukan tidak akan bisa merubah takdir dari pasien itu. Cha tetap merasa itu sebuah kesalahan. Kalaupun takdir pasien itu harus mati, harusnya jangan di tangan Sung Tak karena mental Sung Tak itu belum kuat. Cha khawatir Sung Tak tidak akan kembali ke rumah sakit lagi. Dugaan Cha pun terbukti. Saat ini Sung Tak dikabarkan menghilang. Orang-orang tidak bisa menghubungi Sung Tak. Beberapa dokter mulai membicarakan menghilangnya Sung Tak setelah kegagalan operasi itu. Bukannya berempati, mereka malah menuduh Sung Tak terlalu arogan sebagai dokter karena berharap selalu akan berhasil menyelamatkan pasien saat melakukan operasi. Sun Ho menegur rekan dokternya itu. Saat di ruang operasi, Sung Tak bukan sedang pamer kemampuan, tapi ia sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pasiennya. Cha mencari berita Sung Tak dari ibu Sung Tak. Rupanya ibunya sendiri juga tidak bisa menghubungi dan menemukan di mana Sung Tak berada sekarang. Sung Won muncul. Sung Won berpura-pura menghibur ibu Sung Tak. Saat itu ibu Sung Tak mengingatkan Sung Won kalau Sung Tak itu punya trauma masa lalu karena kehilangan ayahnya saat mau menyelamatkannya. Itulah yang membuat Sung Tak sangat terpukul dengan kejadian di ruang operasi. Cha kaget saat mendengar kisah itu. Sung Won kemudian menyalahkan ibu Sung Tak kenapa harus memaksa Sung Tak menjadi dokter padahal tahu kondisi mental dari Sung Tak.
Tim kuasa hukum dan Sungwon berdiskusi soal rencana Sungwon yang akan memperkarakan kegagalan operasi Sungtak. Kuasa hukum meminta Sungtak tidak membuat para staf di rumah sakit salah paham dengan mengangkat kasus kematian pasien itu, karena sebenarnya kejadian itu adalah sesuatu yang wajar. Sungwon yang lebih memikirkan rencananya menyingkirkan Sungtak tidak mempedulikan larangan itu. Kuasa hukum kemudian bertanya bagaimana dengan tindakan dari rumah sakit untuk mendisiplinkan Sungtak sebagai dokter. Sungwon katakan itu tidak perlu dilakukan karena ia yakin Sungtak tidak akan muncul lagi di rumah sakit. Sungwon meminta kalau nanti Sungtak menyerahkan surat pengunduran dirinya, surat itu harus segera diproses. Cha mendengar rencana jahat Sungwon untuk menyingkirkan Sungtak itu. Cha bertekad tidak akan membiarkan Sungwon berhasil menjalankan rencana jahatnya pada Sungtak. Sejin menemui Ban untuk menanyakan operasi Cha yang tertunda. Ban meminta Sejin menunggu sampai Sungtak kembali karena Sungtak sudah menjadi dokter terbaik yang dimiliki rumah sakit mereka saat ini. Sejin katakan kalau begitu Ban harus segera mengupayakan Sungtak kembali supaya bisa segera mengoperasi Cha. Cha menunggu Sungtak di pintu masuk. Ia kemudian melihat An datang ke rumah sakit. Cha yang mengikuti An akhirnya tahu tujuan An adalah ke ruangan Sungwon. Di ruangan itu juga sudah ada Minho. An bertanya kenapa ia dipanggil. Sungwon katakan ia akan ditarik menjadi dokter lagi karena Sungtak telah menghilang. Saat ini ada jadwal operasi yang sedang menunggu dan itu adalah jadwal operasi untuk Cha. An kaget mendengar permintaan Sungwon itu. Sungwon ceritakan kalau sebelumnya Sungtak telah mengoperasi pasien dan gagal. Itu membuat pasiennya meninggal, tapi peristiwa itu dianggap wajar dalam operasi karena tidak semua operasi akan berjalan lancar. Sepertinya Sungwon ingin An melakukan kesalahan pada saat mengoperasi Cha supaya upaya mereka melenyapkan Cha tidak akan tercium sebagai kasus pembunuhan. An khawatir kalau Cha bisa mendengar percakapan mereka. Sungwon katakan mereka tidak perlu khawatir lagi sekarang. Kalaupun Cha sedang mendengarkan rencana mereka, Cha tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi karena Sungtak sudah tidak ada di rumah sakit. Cha berbicara dengan Tess. Cha meminta Tess melakukan sesuatu untuknya, tapi Tess menolak. Cha pun memberitahu Tess kalau ia sudah tahu Tess adalah dokter ahli bedah kardiotoraks juga. Dan Tess lah yang telah merasuki tubuhnya saat ia masih menjadi dokter magang. Saat itulah ia melakukan operasi solo perdananya. Sekali lagi Cha meminta Tess bersedia terlibat di hidup matinya. Sejin menerima telepon dari IGD yang mengabarkan kalau ia memiliki pasien. Tess nampaknya sudah mulai beraksi mengikuti rencana Cha. Saat Sejin turun, perawat katakan sepertinya ada kesalahan informasi. Tidak ada pasien di IGD. Dan saat itu juga Sejin menerima kabar yang mengejutkan soal Cha. Sejin terburu-buru kembali ke kamar Cha dan menemukan Cha mengalami gangguan pernapasan. Jaewon menghubungi Sungtak. Sungtak yang mendengar kabar buruk soal kondisi Cha segera terburu-buru ke rumah sakit. Sejin menemui Sungwon dan memberikan peringatan. Rupanya apa yang terjadi pada Cha diketahui Sejin sebagai perbuatan Dae Minho. Sungtak bertemu dengan Cha. Sungtak pun tahu kondisi Cha yang menghebohkan itu adalah rencana Cha untuk memancingnya supaya kembali ke rumah sakit. Cha kembali membuat Sungtak paham kalau kegagalan operasinya waktu itu bukan kesalahan Sungtak karena kondisi pasien memang sudah drop sebelum mereka melakukan operasi. Sebagai seorang dokter, mereka tidak akan selalu mampu menyelamatkan pasien. Itu karena mereka bukan Tuhan, tapi hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu para pasien. Cha menasihati Sungtak tidak boleh selalu lari saat harus mengumumkan kematian pasien. Kalau mentalnya tidak bisa kuat, harusnya Sungtak tidak menjadi dokter. Sungwon melihat rekaman CCTV yang dibawa oleh Sejin tadi. Di sana ia melihat Minho masuk dan keluar dari kamar Cha. Rupanya Tess memilih tubuh Minho saat akan menjalankan rencana untuk mencelakai Cha. Sungtak kembali ke apartemen Cha. Ia kembali mengingat semua perkataan Cha di rumah sakit tadi. Sungtak berdiri di depan rumah sakit. Ia kemudian berniat pergi karena tidak mau lagi berhubungan dengan rumah sakit. Tiba-tiba Sungtak menerima telepon dari Jaewon. Jaewon mengabari kalau Sejin akan memindahkan Cha ke rumah sakit lain karena menganggap tidak ada yang bisa mengoperasi Cha di rumah sakit mereka. Tiba-tiba Sungtak melihat seorang anak pingsan di jalan. Di sana ia melihat Profesor Ban. Sungtak kemudian tahu kalau saat ini Tesla yang sedang beraksi untuk menyelamatkan anak itu.
Sung Tak berbicara dengan Tess. Saat itu Sung Tak tahu Oh adalah cucu dari Tess. Sung Tak lebih meyakinkan dirinya lagi dengan bertanya tentang kejadian 20 tahun yang lalu. Tess mengaku kalau memang dialah yang menyelamatkan Sung Tak pada saat itu. Sejin mulai bersiap membawa Cha dan tiba-tiba Sung Tak datang dan meminta Sejin tetap membiarkan Cha dirawat di rumah sakitnya. Sung Tak menceritakan pada Cha kalau ayahnya meninggal karena dirinya. Itulah yang membuat ia tidak mampu menanggung kematian orang lain karena dirinya lagi. Sung Tak takut bukan karena melihat hantu, tapi ia takut saat berpikir bagaimana orang lain bisa mati karena dirinya. Sekarang Sung Tak sadar kalau ia tidak bisa hidup seperti itu terus. Sung Tak merasa tertampar melihat bagaimana perjuangan Cha dan Tess yang sudah menjadi roh tapi masih berjuang untuk menyelamatkan pasien. Ia meminta tolong Cha mengajarinya menjadi dokter yang sebenarnya, yang mampu untuk menyelamatkan pasien dengan tangannya sendiri. Meski beban menjadi dokter itu berat, Sung Tak mau dengan berani menjalaninya. Sekarang Cha paham apa yang membuat dirinya hanya bisa masuk ke tubuh Sung Tak. Itu karena Tess pernah menjadi bagian dari diri mereka juga. Sung Tak datang mengunjungi Sung Won. Cha meminta Sung Tak mengatakan pada Sung Won kalau Sung Won tidak akan bisa menghancurkan Sung Tak dengan rencananya. Sung Tak juga memperingatkan Sung Won untuk tidak menyentuh Cha lagi karena sekarang Cha telah menjadi gurunya. Seorang penjaga disiapkan Sung Tak di depan kamar Cha. Sung Tak katakan ia harus lebih menjamin keamanan Cha karena Sejin sudah bersedia mengikuti keinginannya untuk membiarkan Cha tetap dirawat di rumah sakitnya. Sung Tak menemui rekan-rekannya. Mereka senang menyambut kemunculan dari Sung Tak lagi. Untuk menyambut kedatangan Sung Tak, kakek Sung Tak pun datang dan membawakan staf medis hadiah. Saat itu Sung Tak tahu Oh dan kakeknya sudah lama saling mengenal. Oh menceritakan kalau saat kakeknya meninggal, entah apa karena efek halusinasi atau karena waktu itu ia sedang demam, Oh bisa melihat roh kakeknya. Dan waktu itu juga ia melihat kakeknya masuk ke tubuh dokter Ban untuk menolong Sung Tak yang tidak sadarkan diri karena kecelakaan. Di masa itu juga ia bertemu dengan kakek Sung Tak. Kakek Sung Tak yang memberitahu dirinya kalau anak yang sedang ditolong oleh kakeknya adalah cucunya. Oh memberitahu Sung Tak kalau kakek mereka adalah teman baik. Cha pun mulai mengajari Sung Tak bagaimana cara mengoperasi.